Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Selamat sore Pak Syafi'i. Selamat sore. Baik, Pak Syafi'i, bisa dijelaskan hingga saat ini sudah berapa yang ditemukan, kemudian proses pencariannya seperti apa? Halo. Ya. Oke, bisa saya sampaikan bahwa kebetulan saya baru kembali dari lokasi sekarang perjalanan karena ada kegiatan di kantor. Tadi bahwa total korban yang telah evakuasi sebenarnya ada 29 pack. Satu masih dalam proses. Jadi tadi kalau disampaikan sudah 30, saya sampaikan sebenarnya yang sudah terevakuasi ada 29 pack kantong jenazah. Jadi itu sebenarnya update terakhir. Baik Pak, yang menjadi kendala evakuasi dan pencarian di lapangan apa Pak? Kendala tentunya yang pertama faktor cuaca dan juga kondisi longsoran itu sendiri. Tadi pagi kita sebelum melaksanakan briefing pagi untuk pelaksanaan operasi juga kondisi masih terjadi hujan lebat. Alhamdulillah tadi mau 11 siang cuaca sangat mendukung dan mudah sampai sore hari ini akan kita maksimalkan. Bahkan kalau misalkan ada korban yang memang sudah kita ketahui, kita akan lanjutkan dengan penerangan untuk kita segera evakuasi. Karena memang kondisi longsoran ini pada saat masih terguyur hujan tentunya labil, ini sangat menyulitkan bagi personil maupun alat berat yang kita gunakan, sehingga yang paling efektif kita lakukan adalah dengan personil yang kita sebar dengan peralatan Alkon dengan penyemprotan air. Hari ini alat berat yang kita turunkan ada 9. Sebenarnya alat berat yang diperbantukan kepada kita. Namun karena space jalan yang sangat terbatas, sehingga alat berat yang bisa masuk kira-kira hanya di ukuran 75. Mungkin itu. Baik, artinya evakuasi juga dilakukan dengan cara manual begitu Pak ya. Tadi kami juga menyaksikan dalam video secara estafet, petugas juga bahu-membahu begitu membawa kantong jenazah. Iya betul, bahwa tentunya kita akan menggunakan berbagai macam sumber daya, mulai dari kekuatan personil dan juga kita menggunakan sarana udara, drone, dan juga kita menggunakan pesawat helikopter, bahkan ada juga pesawat fixed-wing yang dioperasikan. Akan seluruh potensi, baik itu dengan cara manual sampai kita menggunakan teknologi untuk bisa membantu. Dan mudah-mudahan dengan cara ini semua wilayah bisa nanti kita sisir. Memang cukup luas dari wilayah yang kita sisir tersebut. Ada berapa titik Pak yang menjadi fokus pencarian dan dugaan sementara memang di mana saja begitu titiknya Pak yang menjadi jasad yang diduga ada di dalamnya? Ya, saya sampaikan bahwa dari aliran longsoran ini kita membuat hari ini menjadi 5 sektor, yaitu sektor A1, A2, A3, dan sektor B1, B2. Ini yang menjadi fokus pencarian kita dengan termasuk melibatkan K9 yang dari kemarin sudah kita berdayakan. Baik Pak, pencarian ini dilakukan secara terus-menerus Pak, atau situasional? Maksud kami 24 jam pencarian juga dilakukan atau seperti apa? Jadi operasi SAR yang dilaksanakan oleh Basarnas bersama-sama dengan seluruh potensi SAR tidak mengenal ruang dan waktu. Itu dasarnya. Jadi operasi ini memang
tidak selamanya bahwa seluruh unsur bisa melaksanakan 24 jam. Contoh misalkan unsur udara juga dengan keterbatasan yang ada nggak bisa kita operasikan pada waktu-waktu tertentu karena misalkan tidak dilengkapi dengan peralatan untuk melaksanakan kegiatan malam hari. Begitu juga personil secara manual, tidak mungkin pada saat jarak pandang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan beraktivitas, apalagi di dalam kondisi yang sebenarnya sangat labil, tidak mungkin itu bisa kita lakukan dalam proses pencarian. Kecuali kalau misalkan ada korban yang ditemukan, kemudian dalam proses evakuasi memakan waktu, butuh peralatan, tentunya ini akan terus kita lakukan dengan cara penerangan pada malam hari. Namun posko yang kita gelar ini 24 jam non-stop, tidak akan ada jeda. Karena itu sebenarnya pada saat kita tidak bisa beraktivitas di daerah operasi, posko ini tetap bekerja. Mulai dari membuat evaluasi, assessment, kemudian berkomunikasi dengan koordinasi dengan segala dengan semua sektor. Itu yang kita dalam pelaksanaan operasi. Jadi keterbatasan yang ada itulah yang sebenarnya membuat dari beberapa titik atau beberapa unsur tidak bisa melanjutkan kegiatan dan dilanjutkan besok paginya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas Republik Indonesia, sudah berbagi informasinya bersama kami. Kita pantau terus perkembangannya di sana. Semoga pekerjaannya lancar, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, mohon doanya dari Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Mendagri juga akan memaksimalkan pencarian korban dan melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta warga yang terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tito menyebut bencana longsor di Kecamatan Cisarua harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi bencana yang diakibatkan hujan lebat. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras. Mendagri Tito juga menambahkan upaya jangka pendek pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan. Sementara upaya jangka panjang, kawasan terdampak longsor tidak layak lagi dijadikan pemukiman dan perlu direlokasi serta direhabilitasi atau bahkan direboisasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Setelah sempat surut, banjir di Subang, Jawa Barat kini meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Sebagian warga kini mengungsi di masjid dan di kolong jalan layang. Ayo mak, keluar ayo. Dipegang tuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat ribuan rumah di Subang, Jawa Barat kembali terendam banjir. Bahkan kini banjir meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciasem, ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat warga harus mengungsi. Warga di Desa Mulyasari kini mengungsi di masjid dan di bawah flyover Pamanukan. Mereka berharap bantuan pemerintah berupa makanan dan selimut bisa segera disalurkan. Hari ini kita mendapatkan laporan ada beberapa titik khususnya di 4 kecamatan di Pantura. Ya, selain kemarin ada di Ciasem, sekarang yang bertambah diantaranya Belanakan, Agasari itu ada di Kecamatan Sukasari, Loigon Kulon sama di Pusaka. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga diperparah oleh banyaknya sungai yang sudah dangkal sehingga mudah meluap. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan.
Pasca banjir bandang di wilayah Hulu Gunung Selamat, Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi ribuan batang kayu. Ayo sore segera kembali.